Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita datang pada hari ini pada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Demikianlah kata pemazmur di dalam Mazmur 33 ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Biarkan roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita naikkan sembah syukur kita kepada Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian puji Yesus.
Pujilah Juru Selamat. Biarlah langit bumi menyerukan kasih-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagunkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Hari dengan lebih bersemangat lagi, naikkan pujianmu bagi Tuhan Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Iman. Dia datang berjasa kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Amin. Mari kita tetap menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menaikkan Mazmur secara berbalasan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-6 secara bergantian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya Ia pada musim. musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta dari mulanya sekarang dan akan Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan keteguhan iman kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali bersama saya Pendeta Rahel Daulay di ibadah online GMI Pos Pelayanan Cibubur. Kiranya kita semua yang beribadah dari rumah masing-masing atau dari tempat tertentu dimanapun Anda berada, tetap mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama ibadah melalui ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan disapa oleh firman Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh yang jahat, supaya beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini boleh kembali menyapa kita dengan siraman firman Tuhan. Saudara-saudara, perikop yang kita baca tadi, saya berikan topik bicara tentang definisi murid. Pada perikop ini Yesus ingin mengajar bagaimana menjadi murid yang sejati, yang terpanggil sesuai dengan kehendak Yesus. Saudara-saudara, bicara tentang murid, di Indonesia setiap anak wajib belajar 12 tahun. Dimulai dari kelas reguler sekolah dasar, lalu lanjut ke sekolah menengah tingkat pertama, dan kemudian sekolah menengah tingkat atas. Total semuanya 6 tambah 3 tambah 3 itu 12 tahun. Saudara, ini bukan tentang mendapatkan ilmu saja, tetapi yang utama adalah pembentukan karakter dari anak dilakukan sepanjang menjalani proses belajar 12 tahun tersebut. Oleh sebab itu disebut wajib belajar. Bicara tentang menjadi seorang murid, kemarin 1 bulan saya berproses, saudara, menjadi seorang murid. Dari mulai berangkat sampai mendarat kembali di Jakarta, saya menjalani lika-liku perjalanan perkuliahan, berjumpa dengan para dosen dan juga kawan-kawan, sampai lanjut dengan karantina dan isolasi di Wisma Atlet. Semuanya memberikan pelajaran yang berharga bagi saya sebagai seorang murid. Jadi menjadi murid, kita dibentuk menjadi orang yang tidak hanya berkembang dalam ilmu pengetahuan, tapi juga pengalaman,
serta yang paling utama adalah berkembang dalam karakter. Saudara-saudara, definisi murid, ya, murid yang baik bukan cuman yang mampu mengikuti guru. Tapi guru yang baik adalah yang mampu mencetak murid yang berkarakter. Kalau kita lihat tadi pembacaan firman Tuhan, perikop ini terdiri dari 2 bagian, saudara. Dan keduanya bicara tentang interaksi antara guru, yaitu Yesus sendiri, dan murid. Pada bagian pertama, Lukas menceritakan apa yang terjadi ketika Yesus berhenti di satu tempat dan ia kemudian dikejar-kejar oleh orang banyak, termasuk murid-muridnya juga. Ya, ada yang sudah pernah mungkin bertemu dengan Yesus sebelumnya, tapi ada juga yang baru bertemu pada saat itu dan hanya pernah mendengar tentang Yesus. Mereka tertarik untuk bertemu dengan Yesus karena popularitas dari Yesus. Lalu pada bagian yang kedua, Lukas mengutip perkataan tegas dari Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya supaya memiliki pemahaman yang baik dan berkarakter dalam menjadi murid-murid Yesus. Saudara, kita akan breakdown bicara tentang popularitas. Ya, memang popularitas ini mampu menghisap orang-orang untuk tertarik datang. Ya, saya ingat dulu seorang musisi Indonesia namanya Purwacaraka. Dia sangat populer di era tahun 2000-an gitu ya. Dan pada tahun 2002, khususnya tahun itu, booming yang namanya Purwacaraka Band. Banyak orang yang ingin belajar musik dari dia, termasuk saya juga. Lalu saya mendaftar ke Purwacaraka Music Studio dan menjalani proses belajar musik bersama dia kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya saya mendapati bahwa dia bukan guru yang bisa mengajar. Tetapi saya merasa puas hanya dengan mendengar dia main piano secara langsung. Seperti seolah ada kepercayaan diri bagi saya yang masuk dalam diri saya ketika saya menjadi murid Purwacaraka. Lalu saya membayangkan tentang popularitas Yesus yang pada saat itu tersebar sampai ke Yudea, Yerusalem, dan pantai Tirus dan Sidon, dikatakan demikian. Mereka datang untuk mendengar Yesus, bahkan hanya ingin menjamah Yesus supaya mereka mendapatkan kesembuhan karena mereka yakin bahwa ada kuasa yang keluar dari Yesus yang mampu menyembuhkan mereka dan menyembuhkan mereka dari rasukan roh-roh jahat. Saudara, saya membayangkan jika saya hidup pada masa itu, mungkin saya juga akan menjadi salah seorang yang rela datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dan berharap mendapat mukjizat dari Yesus. Sifat manusia memang biasanya rela berjuang keras supaya mendapat kebaikan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kenyamanan untuk dirinya. Namun untuk mencapai hal-hal tersebut, tentu tidak bisa dilakukan dengan cara cepat. Tidak bisa cuma berharap keajaiban-keajaiban saja. Itu sebabnya dalam pelayanannya, Yesus hanya melakukan mukjizat di awal-awal pelayanan. Ia tidak mau mencetak murid-murid yang dimanjakan dengan mukjizat. Tetapi Yesus mau mencetak murid-murid yang berkarakter. Saudara, pada bagian selanjutnya, Yesus memandang murid-muridnya dan seolah berkata dengan tegas memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Hubungannya dengan bagian sebelumnya, Yesus tidak ingin murid-muridnya hanya menjadi follower semata, yang hanya mengikuti Yesus karena popularitas dan hanya ingin mengharapkan mukjizat terjadi dengan mengikut Yesus. Tetapi sebaliknya, Yesus tidak mau murid-muridnya hanya menjadi follower, tetapi Yesus mau murid-muridnya menjadi blower, artinya menjadi
orang-orang yang mampu membangunkan orang lain yang sudah terlalu lama tertidur lelap. Follower tidak akan memberi dampak apa-apa. Seperti follower di Instagram atau di YouTube, dia tidak memberikan dampak apa-apa kepada orang lain. Tapi menjadi blower, ini melatih diri untuk memiliki karakter yang kuat supaya dia bisa membangun dan memotivasi orang lain. Karakter yang dimaksud Yesus ini terkandung dalam ucapan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis dalam perikop yang kita baca. Yang pertama dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin. Lalu yang kedua, berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Lalu berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Lalu selanjutnya Yesus juga berkata, celakalah hai kamu yang kaya, celakalah hai kamu yang sekarang kenyang, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Wah, ini perkataan yang sangat tegas dan mengejutkan untuk para murid-murid. Tapi sebenarnya Yesus sedang membangun karakter dari murid-murid tersebut. Saudara, bagaimana kondisi orang yang disebut miskin dan seberapa harta yang dimiliki seseorang supaya dia disebut kaya? Nah, menurut Alkitab, kaya adalah mereka yang memiliki lebih daripada yang mereka butuhkan. Dan miskin adalah mereka yang berkekurangan. Lalu, bagaimana kita mengartikan kebutuhan? Ya, siapa yang membutuhkan, mungkin kebutuhan, ada orang yang merasa kebutuhannya adalah jalan-jalan ke luar negeri, kebutuhannya adalah tas-tas mahal, atau kebutuhannya adalah cukup hanya makan dan minum. Ini sangat relatif, saudara, kalau bicara tentang kebutuhan. Oleh sebab itu, di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kaya yang dimaksud di sini adalah mereka yang cinta akan uang dan mengumpulkan harta di dunia. Teks ini tidak bermaksud melarang kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya, in fact, John Wesley mengajarkan untuk mencari sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, dan berikan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada larangan sebenarnya untuk kita bekerja keras untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun untuk mentes apakah kita orang yang cinta akan uang, ada dua pertanyaan saudara yang perlu kita jawab untuk membuktikan apakah kita masuk dalam kategori orang yang cinta akan uang. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana kamu mendapatkan harta kekayaanmu? Apakah karena pertama tidak membayar pajak, atau korupsi dari uang orang lain, atau korupsi dari pekerjaan, dari bos, dari jam kerja, lalu tidak membayar utang, atau tidak membayar gaji orang yang sudah bekerja kepadamu, atau apakah kamu mencari riba, yaitu keuntungan dari memeras orang lain? Saudara, bagi orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori cinta akan uang. Dan Yakobus 5 ayat 2 berkata, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-6. Jika kita tahu mana yang benar, namun kita berbuat seolah kita menggadaikan kebenaran demi cinta akan uang, berarti saudara belum lulus tes dari pertanyaan yang pertama ini. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kamu masih memiliki harta tersebut sampai saat ini?
Saudara, kalau kita memiliki harta atau kekayaan, ini merupakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mengolahnya dengan baik. Nah, bagaimana cara mengolah harta yang dipercayakan menurut firman Tuhan? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, cinta akan uang yang dimaksud di sini adalah ketika kita secara sadar menolak dan tidak mau dilibatkan menjadi bagian dalam menolong orang yang berkekurangan. Saudara, ada banyak orang kaya yang setengah hati atau hitung-hitungan ketika membantu orang yang berkekurangan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dalam Injil Matius 19 ayat 23-24, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum ini daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, saat ini banyak sekali ya kalau kita lihat orang-orang berlomba-lomba untuk mencari cuan. Nah, hati-hati saudara, karena jangan sampai kita masuk di dalam dua kategori pertanyaan itu tadi. Kategori cinta akan uang. Ada ilustrasi seperti ini. Ada seseorang ketika dia bergaji 1 juta, dia setia memberikan perpuluhan ke gereja 100.000 setiap bulan. Lalu tiba 2 tahun kemudian gajinya naik menjadi 10 juta. Lalu dia masih setia memberikan 1 juta per bulan ke gereja. Kemudian 3 tahun kemudian gajinya sekarang naik jadi 100 juta. Lalu dia mulai pikir, wah kalau ngasih 10 juta ke gereja per bulan kayaknya kebesaran. Lalu dia mulai hitung-hitungan. Sepertinya memberi 10 juta kebanyakan. Nggak usahlah sampai 10 juta. Nah, saudara, hati-hati ketika kita mulai terjebak dalam pemikiran seperti itu. Ketika kita mendapat kesejahteraan dan kenyamanan, ini merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kita diajak untuk mengelola dan membagikan anugerah itu kepada orang lain yang juga layak merasakan anugerah Tuhan tersebut. Jika kita masih ragu dan masih hitung-hitungan harta untuk terlibat dalam membantu orang yang lain berkekurangan, berarti kita masih belum lulus tes pertanyaan yang kedua, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karakter yang ingin ditanamkan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak perlu takut menjadi orang miskin, orang yang lapar, menangis, dicela, dikucilkan karena memilih untuk mengikut Tuhan dan melakukan kebenaran. Tetaplah bersukacita dalam situasi yang demikian. Tuhan punya cara untuk mencukupkan kebutuhanmu dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Sebab Dia adalah Tuhan yang mencukupi, Jehovah Jireh. Tuhan juga mengingatkan kita jangan menggadaikan dirimu, imanmu, kebenaran yang engkau miliki hanya karena cinta akan uang. Sebab orang yang demikian akan menuju kepada kebinasaan. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, jadilah murid-murid Kristus yang berkarakter demikian. Seperti yang diperingatkan oleh Yesus. Dengan demikian kita tidak sekadar menjadi follower, tetapi kita menjadi blower yang hidupnya berdampak dan membangun, memotivasi orang lain. Sehingga kasih Kristus bisa tersebar luas sampai ke ujung dunia.
Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara dan memampukan kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan kami. Biarlah saat ini kami belajar Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus. Mampukan kami untuk terus belajar di dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kami, melalui berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya kami tidak menggadaikan iman kami, tapi kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang bisa memotivasi dan membangun orang lain juga. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Marilah saat ini kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Kita membawa persembahan kita. Saudara boleh mengumpulkannya dan disimpan terlebih dahulu dan dibawa ke rumah Tuhan pada saat kita bertemu secara ragawi. Atau boleh juga mengirimkannya ke rekening gereja seperti yang tertulis di layar kita. Dan kita memberikannya dengan sukacita sambil kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, kami boleh berjalan senantiasa di jalan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang menjadi orang-orang yang memotivasi sesama kami untuk kembali datang kepada Kristus. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa juga untuk kondisi negara kami yang saat ini sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan mengurapi setiap orang yang bergumul, berjuang di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang isolasi mandiri karena positif COVID. Kami mengingat mereka dan biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa menghangatkan kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa untuk saudari kami, Ibu Wulan, dan juga Bapak Tumanggor. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Mario. Tuhan kiranya menguatkan mereka di tengah masa-masa isolasi ini, sehingga mereka boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di luar sana yang juga berjuang hal yang sama, untuk bisa pulih dari virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Panggabean Boru Pangaribuan. Tuhan kiranya menjamah tubuh dari ibu kami ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada orang tua kami ini. Berdoa juga untuk keluarga Panggabean, Pak Tumpal dan Bu Wita yang senantiasa mendukung dan menjaga.
Tuhan berikan juga kesehatan, kesabaran, dan biarlah senantiasa berpegang teguh pada Tuhan. Kami juga mengingat ibu kami, Ibu Sinta Simanungkalit, Ibu Joy Sutagalung. Tuhan kiranya damai sejahtera-Mu juga boleh memelihara mereka senantiasa di usia lanjut ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami terus mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul, baik dalam pekerjaan, finansial, merintis usaha, dan lain-lain. Tuhan kiranya Kau yang memberkati kehidupan saudara-saudari kami ini, biarlah berkat Tuhan boleh nyata dan kami pun tetap ingat untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus berjauhan karena pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati mereka dan memberikan kehangatan kasih Kristus boleh senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk perkembangan GMI Pos Pelayanan Cibubur, untuk segala pergumulan dan juga kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan kiranya Tuhan yang menyediakan pada waktu yang tepat, dan kami percaya Tuhan yang akan menumbuhkan pertumbuhan dari GMI Pos Pelayanan Cibubur ini. Kami berdoa untuk negara kami, berkati pemerintahan dan juga Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, biarlah boleh menjadi alat Tuhan untuk memimpin negara ini. Terima kasih Bapak. Saat ini juga saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi untuk keluargamu dan juga untuk dirimu sendiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah umat yang berbahagia senantiasa menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita naikkan nyanyian ini. Ku berbahagia yakin teguh, sebab Yesus senantiasa menjadi kepunyaan kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan
Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-murid yang sejati, murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang bukan sekedar menjadi follower, tapi menjadi blower untuk berdampak pada orang lain. Marilah kita hidupi firman Tuhan supaya kita menjadi murid-murid yang berdampak bagi dunia ini. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat Tuhan, maka anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita untuk menjalani hidup kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.